Halo semua, saat ini Kidul Official sedang berada di Benteng Fredebuk, Yogyakarta. Di part 2 ini, kita akan melanjutkan menelusuri diorama 2. Diorama yang menggambarkan peristiwa sejarah proklamasi kemerdekaan sampai dengan agresi militer Belanda di Indonesia. Seperti apa ceritanya? Simak video berikut ini. Tanggal 31 Oktober 1945, di Balai Mataram, Yogyakarta, diadakan rapat dihadiri perwakilan pemuda Jakarta, Bandung, Surabaya, dan staf wartawan Kementerian Penerangan. Rapat sepakat untuk mengadakan Kongres Pemuda seluruh Indonesia. Pada tanggal 10 sampai 11 November 1945, diadakan Kongres Pemuda Indonesia di Balai Mataram. Pembukaan kongres dilakukan di alun-alun utara tanggal 10 November 1945. Kongres dipimpin oleh Khairul Saleh dan dihadiri oleh 332 orang utusan dari 30 organisasi pemuda di Indonesia. Kondisi keamanan di Jakarta sudah tidak memungkinkan lagi untuk menyelenggarakan pemerintahan Republik Indonesia. Ada upaya pembunuhan terhadap PM Sultan Syahrir tanggal 26 September 1945. Oleh karena itu, sidang kabinet tanggal 3 Januari 1946 memutuskan memindahkan ibu kota Republik Indonesia ke Yogyakarta. Selanjutnya pada tanggal 4 Januari 1946, Presiden Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta dan pemimpin negara lainnya hijrah ke Yogyakarta. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, para pelajar tidak tinggal diam. Mereka membentuk organisasi pelajar berorientasi perjuangan. Demikian pula dengan para pemuda dan pelajar di Yogyakarta. Mereka menceburkan diri dalam kancah perjuangan bersama GAPI atau Gabungan Pemuda Indonesia, MOPEL atau Mobilisasi Pelajar, IPI atau Ikatan Pelajar Indonesia, dan TP atau Tentara Pelajar. Hal ini dilakukan untuk berjaga-jaga apabila musuh menyerang. Nampak para pemuda sedang berlatih kemiliteran di lapangan Bumijo. Untuk mengembangkan pendidikan tinggi di Indonesia, maka didirikan lembaga pendidikan tinggi seperti Sekolah Tinggi Teknik dan Akademi Ilmu Politik di Yogyakarta, Perguruan Tinggi Kedokteran Bagian Klinis dan Balai Pendidikan Ahli Hukum di Solo, Perguruan Tinggi Kedokteran Bagian Praklinis, Fakultas Farmasi dan Fakultas Pertanian, serta Fakultas Kedokteran Gigi dan Fakultas Kedokteran Hewan di Klaten. Selanjutnya berdasarkan PP nomor 23 tanggal 16 Desember 1949, perguruan tinggi tersebut digabungkan menjadi Universitas Negeri Gadjah Mada pada tanggal 19 Desember 1949 di Siti Hinggil, Keraton Yogyakarta. Sebagai Presiden Universitas yang pertama adalah Profesor Dr. A. Sarjito. PMI di Yogyakarta secara resmi dibentuk berdasarkan maklumat Pemda DIY nomor 6
Tanggal 27 Oktober 1945. Pada masa awal kemerdekaan, PMI telah menunjukkan peranannya dalam membantu korban perang, seperti ketika terjadi aksi pelucutan senjata Jepang di Kota Baru. Pos PMI didirikan di Pos Polisi Gondokusuman. Sebagai pelopor PMI antara lain Ibu Astuti Darmo Sugito. Bantuan obat-obatan dari luar negeri pun berhasil masuk ke Indonesia berkat perjuangan PMI melalui Palang Merah Internasional. Dengan terbentuknya BKR pada tanggal 22 Agustus 1945, maka di daerah yang terdapat pangkalan udara dibentuk pula BKR Udara. Ketika BKR diintegrasikan menjadi TKR, BKR Udara dengan sendirinya menjadi TKR Udara. Para teknisi Indonesia di Pangkalan Udara Maguwo berhasil memperbaiki pesawat cureng perampasan Jepang. Pesawat tersebut berhasil diterbangkan Agustinus Adi Sucipto pada tanggal 27 Oktober 1945 dan merupakan penerbangan pertama kali setelah Indonesia merdeka. Setelah itu disusul penerbangan pesawat Nishikoran di Ciberem, Tasikmalaya, juga oleh Agustinus Adi Sucipto pada tanggal 7 November 1945. Untuk memenuhi kekurangan senjata pada masa revolusi fisik, pabrik senjata di Makijo berusaha memproduksi senjata seperti pistol, granat gombyok, mortal, stand gun, serta memodifikasi senjata rampasan. Bahan yang dipergunakan sangat sederhana, yaitu bekas tiang telepon dan tiang listrik sebagai laras meriam, bekas pipa saluran air untuk laras senapan. Pabrik Demakijo memperkerjakan 1.000 orang pekerja. Pemimpin pabrik dijabat Mayor Aryo Damar dari SAD 4. Selama masa revolusi fisik, para seniman telah ikut aktif dalam perjuangan penegakan kemerdekaan. Banyak cara mereka untuk mendukung perjuangan mempertahankan kemerdekaan, seperti pembuatan poster, plakat, selebaran semangat perjuangan, bahkan juga mendesain uang kertas ori, serta melibatkan diri secara fisik dalam perjuangan. Pada tanggal 29 Juli 1947, pesawat VT CLA milik pengusaha India bernama Bijoyanda Patnaik terbang mengangkut obat-obatan sebanyak 2 ton bantuan dari Palang Merah. Ketika terbang rendah untuk mendarat di Maguwo, tiba-tiba ditembak pesawat Belanda Kitty Hawk P-40. Akibatnya, pesawat kehilangan keseimbangan dan jatuh di Jatikarang Tamanan, Gondowulung, Bantul. Satu-satunya korban yang selamat adalah Abdul Ghani Handono Cokro. Para pejuang yang gugur antara lain Komodor Muda Udara Agustinus Adi Sucipto, Profesor Dr. Abdurrahman Saleh, Letnan Udara 1 Adi Sumarmo Wiyokusumo. TKR dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945. Tanggal 1 Januari 1946, TKR diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Selanjutnya pada tanggal 24 Januari 1946 menjadi TRI atau Tentara Republik Indonesia. Pada tanggal 7 Juni 1947, keluarlah penetapan Presiden yang menetapkan bahwa mulai tanggal 3 Juni 1947 disahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Panglima TNI dijabat oleh Panglima Besar Angkatan Perang Jenderal Sudirman. Setelah dengan resmi TNI berdiri,
Maka pada tanggal 28 Juni 1947 di Istana Presiden Yogyakarta atau Gedung Agung, Jenderal Sudirman dilantik sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia. Nah, itulah tadi jalan-jalan kita ke Museum Benteng Vrendebuk Yogyakarta. Selanjutnya jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe channel kami agar channel kami tetap bisa menyuguhkan berbagai informasi menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di destinasi wisata berikutnya.